Gus Muhaimin. Nanya singkatan, SGIE. Carbon capture, SGIE, ya. Iya. Kalimat-kalimatnya umum, kata-kata sebenarnya bukan masalah umum, itu di dunia ekonomi. Ini kan ekonomi. Mungkin. Ini di dunia ekonomi. Dan salah satu ekonomi yang penting itu adalah ekonomi syariah. Ya kan? Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah, yang namanya SGIE itu atau SGIE itu adalah sesuatu bukan di dalam bahasa Indonesianya SGIE, State of Global Islamic Economy, ada juga Global Islamic Economy Indicator. Kenapa nggak ngomongnya gitu aja? Kenapa harus pakai singkatan? Ya, karena itu sudah menjadi bahasa baku. Saya nggak dapat karena gini dalam dunia ekonomi syariah. Ya, kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE bukan SGIE gitu loh? Itu maksudnya Gibran mungkin untuk mempermudah. Enggak, serius. Ya. Saya ngelihat gini loh, Gibran ini seolah-olah mendesain semua pertanyaannya itu seolah-olah ini sesuatu yang tidak dikuasai oleh lawan bicaranya. Termasuk carbon storage seperti ini kan sebenarnya tinggal ngomong emisi karbon misalnya. Mungkin Pak Mahfud ngerti atau Caimin tentang misalnya bank syariah ya langsung ngerti. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris tapi dia ngomongnya SGIE tapi kepanjangannya itu adalah bahasa Inggris, ini saya nggak dapat. Gini Mas Fadli, udahlah, kita ini kan sebenarnya semua orang istiqomah nih dari 2014 Bang Bes. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar netizen dari cuplikan video kita di atas teman-teman. Nah di sini ada yang menyatakan bahwa Fadlizon sekarang menular sama belimbing sayur. Ya, bagaimana kalau kebanyakan orang mengatakan on the way dengan OTW ataupun tidak OTW, ya. Lulusan Singapura katanya belimbing sayur memang buat masalah mulu. Nah, udahlah kalau kurang bilang kurang, kalau bisa bilang bisa, diwawancarai saja Gibran plekak-plekuk. Ya, kalau mau jadi presiden harusnya menguasai banyak bahasa, biar kalau ada tamu dari luar negeri mudah berkomunikasi. Nah, bapaknya juga pernah diwawancarai media-media asing. Ditanya soal ini, jawabnya bawa-bawa selfie lah, apalah sampai-sampai orang di sebelahnya menutup mulut-mulutnya karena nahan ketawa. Ya, yang melihat anak presiden ngawapres itu hanya orang sekelilingnya saja, intinya nggak banget bagi untuk semua masyarakat pada umumnya. Nah, kalau rakyat Indonesia ingin Indonesia lebih maju disegani dunia, hanya dua yang bisa, yang lain retorika, bicara manis saja. Ya. Nah, belum cukup umur, istilahnya pematur terus dirombakan undang-undang lewat paman di MK. Jadi kalau diumpamakan gugatan ke pengadilan, putusannya atau ditolak karena cacat formil. Ya. Nah, wakil presiden 2 orang mengeluarkan buku yang bermutu, hanya Gibran yang makanan. Nah, Bapak Fadlizon kenapa nggak seperti dulu yang suka kritik pemerintah, sekarang malah begitu? Ya, ini kayak anak gue sedang nipu gue minta uang jajan. Nah, katanya sekolah di Aussie, mungkin di internasional ya guys, dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia barangkali saja. Masalahnya kapasitas dan kapabilitas calon bukan wewenang KPU, yang penting ijazah SMU atau setara. Ya, tapi sekolahnya di Singapura dan Australia, kok tidak bisa berbahasa Inggris, papak sama anak podowai. Nah, katanya sekolah di Singapura kak ngomong bule gaiso mendoakan bebakul sarung, Bali yang multibahasa. Nah, pertanyaannya tidak sulit. Yang membuat pertanyaannya tidak mengerti untuk menyampaikan dengan bahasa Inggris, dan dibalik pertanyaan punya niat seolah-olah yang ditanya goblok, tetapi sebaliknya. Ya. Nah, iya betul banget tuh, rasanya ingin ngejebak lawan debat. Untungnya lawan debat dari paslon 1 dan 3 cerdas dan amat cerdas. Jangan sampai masuk ke lubang. Salah. Tidak mengapa kalau tidak lancar Inggrisnya, sedangkan Rasulullah saja tidak tahu membaca dan menulis. Nah, kuliahnya di Singapura, masa nggak bisa bahasa Inggris, selama ini pakai bahasa isyarat berarti ya. Nah, Philip Sonsom yang Gibran keluar-keluar seakan-akan orang-orang lain blow on, padahal blow-nya adalah dirinya sendiri. KPU memberikan waktu 1 menit untuk menjelaskan latar belakang pertanyaan. Ya. Nah, keyboardnya ditutupin sama tim suksesnya, menangkannya salah Pak Prabowo pilih wakil padahal di kubunya banyak orang pintar, makanya di pemilu 2024 kita harus pakai akal sehat untuk menentukan pemimpin negeri ini. Nah, Gibran di sekolah di Singapura yang berbahasa Inggris, tentu bahasa Inggrisnya bukan biasa. Nah, Gibran di Singapura kuliahnya nggak ngambil mata kuliah, dia ngambil ballpointnya dosen terus pulang.
Nah, lulusan luar negeri nggak bisa bahasa Inggris, itu gimana? Waktu ngikuti kuliah dan sosialisasi sesama mahasiswa, apa make bahasa tersan? Ya, benar kata Cek Imin yang dimaksud bilimbing sayur sego goreng iwek ondong. Bisa kok kan sekolahnya di Singapura dan Australia punya sekolah bahasa Inggris di Jawa Tengah itu. Nah, yang mencalonkan wakil presiden harusnya menguasai semua bahasa, apalagi bahasa Inggris itu sangat penting karena itu adalah bahasa dunia. Walaupun Gibran ditertawakan, tetap pilih Prabowo Gibran karena mereka adalah orang-orang hebat. Nah, saya juga dulu senang lihat Fedlishan Fahri Yusril semenjak anak Pak Lurah Cawapres kok tiba-tiba kayak kena serang stroke. Nah, terus kalau pemimpin gak bisa bahasa Inggris, kalau harus diplomasi dengan negara luar meski pakai penerjemahan. Ya, bukan itu panitia mempersingkat waktu ya, mengikuti peraturan itu, makanya timbul istilah persingkatan. Nah, kalau nggak bisa bahasa Inggris, kok kuliah di luar negeri sebenarnya? Ada yang aneh lagi, ibu hamil mau dikasih asam sulfat karena lulusan Singapura. Nah, udahlah bahasa Inggris Samsul begitu dipermasalahkan, jangan bengong. Lulusan Singapura dan Australia Samsul. Nah, kalau nggak bisa bahasa Inggris, bagaimana dia ikut pelajaran di ruang kelas Australia? Apakah seperti yang diperlihatkan di debat cawapres saat menghina Mahfud MD ya? Harus nyari-nyari apa yang diomongkan dosen. Ya. Nah, katanya lulusan luar negeri, kuliahnya di sana pakai bahasa Jawa, ya, gak pakai bahasa Inggris. Gibran gak bisa bahasa Inggris memang, ilegal aja gak tahu artinya. Jika tahu kenapa memberi solusi perusahaan ilegal, siup atau izinnya dicabut. Nah, lah kuliah tidak tatap muka berstatus turis seabrek-abrek di Australia, lembaga pendidikan swasta bahkan cuma menerbitkan ijazah siapa saja yang bisa bayar. Ya, orang Pahad yang abal-abal banyak nyari bisnis beginian. Nggak heran kalau ijazah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Legalister juga nggak ada, jadi yang jelas hebat-hebat banyak. Ya, yang aspal 3 banyak. Kalau ortu nggak fully, care atau bukan ortu akademis ya, begitulah. Nah, jangan salah mengartikan, saya yang cuman kuli bengkel aja pegang kuncinya. Mau jangan ada-ada kalau kulo cuman bercanda tapi ini nyata. Nah, saya akan memilih presiden yang berpihak ke petani. Selama ini cari pupuk subsidi aja nggak ada. Nah, enaknya jadi anak presiden, tak banyak anak raja, nggak perlu pintar dan cerdas, punya bapak dan para laskar, penjilat sudah cukup, cita-cita terserah orang tua, hari gini kami mau berubah. Nah, orang yang selama menjelekkan Jokowi ternyata sekarang membela bangun, itulah politikus atau poli banyak dan tikus. Ya, bagaimana tuh judulnya masa Mas Gibran lulusan luar negeri? Kok gak bisa becus? Bahasa Inggris aneh-aneh saja. Nggak apa-apa, nggak bisa bahasa Inggris. Dulu juga Pak Karto nggak bisa bahasa Inggris. Dia sukses sehingga menjabat lebih dari 25 tahun. Ya, nah pintar Gibran bahasa Inggris. Siapa bilang Gibran tidak bisa bahasa Inggris? Coba nanya Gibran bahasanya makan siang gratis apa tahu dia. Ya, gue sih nggak ambil pusing soal singkatan. Banyak juga kok yang nyebut wo dibaca double, yo lebih familiar dibaca dalam ejaan Indonesia. Dibaca aja sudah cukup. Nah, lulusan Singapura tidak semuanya jago bahasa Inggris. Kenapa? Sebab di Singapura juga dipakai bahasa Melayu. Nah, kali aja doi ake bahasa Melayu, kan masih serumpun, betul nggak? Ya, memang Gibran nggak paham apa yang diucapkan bagaimana kalau dia itu singkatan dari susu gratis. Itu enak, kan nggak akan dapatkan jawaban yang mereka inginkan. Nah, buah-buahan yang masih muda, kalau dikarbit pun pasti rasanya masam karena dipaksakan untuk melenggangkan dan menyelamatkan dinasti. Nah, sekelas cawapres kok kagak bisa bahasa Inggris, mau dibawa kemana negeri ini? Jangan-jangan direm aja nggak ngerti artinya, itulah dia mimpi. Ya, FC kesulitan mencari alibi penyelamatan argumen. Contoh lain di mulut atau demi bos, lain di hati atau demi kebenaran. Contoh konkret, right or wing is my boss, menghalalkan cara demi tujuan akhir. Ya, sarjana lulusan Australia, Singapura, Malaysia, USA, UK, dan lain-lain pada umumnya jago bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. Kalau bahasa Inggrisnya masih boleh potong, berarti ijazahnya palsu. Ya, namanya Samsul saja kan sedang bergaya, itu kan ada ojokinya itu mantan pejabat provinsi Jawa Timur. Ya, makanya diajak berembuk yang diselenggarakan di kampus tidak hadir. Takutnya diajak bahasa Inggris, berembuk jangan debat seolah menakutkan saja. Ya, kok gak bisa bahasa Inggris, kuliah di Bradford, paling gak TOEFL-nya 5.550. Ya aneh, bahasa sehari-hari maupun di kampus pasti bahasa Inggris dong. Kalau bahasa Gibran cocok ikut pemain ketoprak, bukan cawapres, debat receh kelas kursus, bukan kuliah di Singapura. Nah, biasanya orang yang belagu punya banyak kekurangan yang ditutupi. Contohnya Gibran tingkahnya yang kurang baik, hanya bermodal mundak-munduk, tapi etikanya kurang baik. Nah, loh, ternyata benar tuh nggak bisa bahasa Inggris, pantas pelongo-pelongo. Itu memang ada yang mandul, yaitu Emildar Dawagub Jatim pakai hair free. Ya, aku lihat Gibran itu loh perut jadi sakit itu calon pemimpin aja reaktif. Ya,
Gibran gak perlu bahasa Inggris kalau lebih fasih ke bahasa Sangkerketa, lucu-lucu di dunia Konoha. Ya. Nah, sebenarnya gampang kemampuan bahasa Inggris si Samsul, lihat saja name SMP-nya, lalu coba diyakini SMA aja susah naik kelasnya. Kok bisa sekolah ke luar negeri? Nah, dari dinasti terus usia, terus IPK, terus greenflation, sekarang bahasa Inggris. Bangsa kita ini terlalu senang ngorek-ngorek kekurangan orang lain, padahal yang ngomong sendiri belum tentu lebih baik dari orang yang dihujat. Nah, memang benar Gibran gak ngerti dan gak paham dengan apa yang disampaikan. Contoh, Gibran gak tahu perbedaan antara legal dan ilegal, karena kata Gibran itu tentang perusahaan yang legal itu hal gampang, tinggal dicabut IUP-nya, ilegal kan bohong, ya. Nah, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.